Hujan membasahi jendela, mengetuk-ngetuk kaca seolah mengikuti detak jantungnya yang tak menentu. Bu Isma meringkuk di kasur, majalah wanita terjatuh di pangkuan. Ia merasa ada yang aneh. Sejak tadi, bayangan samar-samar seorang pria mengintai dari sudut matanya. Ketika ia membuka mata, benar saja, Andre berdiri di ambang pintu, senyumnya merekah. "Andre!" panggil Bu Isma, suaranya sedikit bergetar. Ia mengamati ekspresi ajudan suaminya itu dengan seksama. "Ada keperluan apa ya?" tanya Bu Isma, berusaha menjaga ketenangannya. Andre hanya tersenyum tipis, matanya berbinar aneh. Tanpa menjawab, ia semakin mendekat. Andre menutup pintu kamar dengan pelan, matanya berkilau aneh. Bu Isma merasakan hawa dingin menusuk tulang. "Andre, apa yang sedang kau lakukan?" tanyanya, suara bergetar. "Hanya ingin sedikit bersenang-senang, Bu," jawab Andre, suaranya terdengar rendah dan berat. Ia mulai mendekati Bu Isma, senyumnya semakin lebar, memperlihatkan deretan gigi yang putih berkilau. Andre memeluk Bu Isma erat-erat, tubuhnya gemetar. Wajahnya menempel di rambut Bu Isma, napasnya memburu. Bu Isma terkejut. Ia berusaha mendorong Andre, namun kekuatannya tak sebanding. "Ndri," desaknya. "Lepaskan aku." Tak disangka, Andre tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, suaranya terdengar asing di telinga Bu Isma. "Ndri?" Bu Isma memejamkan mata, air mata mengalir perlahan di pipinya. Jantungnya berdebar kencang, antara takut dan sesuatu yang lain. Ciuman Andre terasa kasar, namun di balik kekasaran itu, ada desakan yang sulit ditolak. Ia membiarkan bibir Andre melumat bibirnya, berharap ini semua hanya mimpi buruk. Andre semakin intens, tangannya meremas pinggang Bu Isma dengan erat. Bu Isma berusaha mendorongnya, namun kekuatannya tak sebanding. Dalam benaknya, ia bertanya-tanya, sampai kapan penderitaan ini akan berakhir? Pelukan Andre semakin erat, hampir mencekik. Ciumannya berpindah-pindah dari leher ke telinga Bu Isma, menggelitik dan membuat bulu kuduknya berdiri. Dalam benaknya, ia terus mencari celah untuk melarikan diri. Ketika Andre mencoba merebahkannya, Bu Isma melihat kesempatan itu. Dengan sekuat tenaga, ia mendorong Andre hingga terjatuh ke kasur. Namun, Andre terlalu cepat. Ia meraih kaos Bu Isma dan menariknya dengan kuat. Bu Isma terseret ke belakang, namun ia berhasil meraih gagang pintu dan membukanya lebar-lebar. "Tolong! Tolong!" Jeritan Bu Isma memecah keheningan. Suara itu tertahan saat telapak tangan kekar Andre menutup mulutnya. Bu Isma meronta-ronta, tubuhnya bergetar hebat. Andre menindihnya dengan kuat, matanya berkilau tak waras. Roni yang sedang menuju kamar mandi mendengar teriakan itu. Hatinya berdebar kencang. Ia segera berlari menuju kamar Bu Isma dan mendorong pintu dengan sekuat tenaga. Pandangannya langsung tertuju pada pemandangan mengerikan di depannya. Tanpa pikir panjang, ia menendang perut Andre dengan sekuat tenaga. Andre meringis kesakitan, namun ia segera bangkit kembali. Matanya merah padam. Roni tidak menyerah. Ia terus menyerang Andre, namun pria itu terlalu kuat. Kamar itu berubah menjadi medan perang. Perabotan berserakan, suara benturan tubuh dan benda-benda terdengar keras. Roni tidak menyerah, pukulan demi pukulan ia layangkan ke arah Andre. Namun, pria itu terlalu kuat, serangan Roni seakan tak mempan. "Hentikan, Andre! Sadarlah!" Hardik Roni, suaranya bergetar karena marah dan khawatir. Andre hanya menyeringai, matanya merah padam. "Kamu tidak akan menghentikanku, Ron!" Balasnya sambil melayangkan pukulan balik. Bu Isma menjerit-jerit menyaksikan pertarungan sengit itu. Akhirnya, dengan memanfaatkan momentum, Roni berhasil menjatuhkan Andre ke lantai.
Dengan satu pukulan telak gerahang, Andre langsung tak sadarkan diri. Roni menatap Andre dengan tatapan penuh kebencian, lalu menoleh ke arah Bu Isma yang masih syok. "Sudah selesai, Bu," ucap Roni sambil membantu Bu Isma berdiri. Bu Isma bersandar lemas di tembok, tubuhnya gemetar hebat. Air mata terus mengalir deras membasahi pipinya. Roni menghampirinya, membisikkan kata-kata penenang. "Tenang, Bu, kita akan segera membawanya ke rumah sakit." Bu Isma mengangguk lemah, matanya masih tertuju pada sosok Andre yang terkapar. Dengan hati yang hancur, ia ikut membopong Andre menuju mobil. "Buka pintu, Bu," seru Roni, suaranya terdengar mendesak. Bu Isma, dengan tangan gemetar, membuka pintu belakang. Dengan hati-hati, Roni meletakkan tubuh Andre di jok belakang. Andre masih belum sadarkan diri, darah segar masih menetes ke lantai mobil. Roni menutup pintu dan menatap Bu Isma. "Ibu yakin ingin ikut?" Bu Isma menatap Roni dengan mata berkaca-kaca. "Saya harus ikut, Ron. Saya tidak bisa meninggalkannya sendirian." Roni mengangguk mengerti, lalu masuk ke kursi kemudi. Mesin mobil meraung, ban berdecit saat mobil melaju meninggalkan tempat kejadian. Bu Isma menatap ke belakang, matanya tertuju pada sosok Andre yang terbaring tak berdaya. Di dalam hatinya, ia berdoa agar Andre segera sadar dan baik-baik saja. "Ron, Andre belum sadar juga. Kalau meninggal bagaimana?" tanya Bu Isma, suaranya bergetar. Roni melirik sekilas ke arah spion, lalu kembali fokus pada jalan. "Tenang, Bu, kita sudah dekat dengan rumah sakit. Dokter pasti akan segera menolongnya," jawab Roni, berusaha menenangkan Bu Isma. Lampu jalanan berganti-ganti, membias di kaca spion. Hujan mulai turun, membasahi kaca depan mobil. Bu Isma terus menatap ke arah belakang, mengamati wajah pucat Andre. "Saya janji akan melakukan yang terbaik, Bu. Kita akan melewati ini bersama-sama," tambah Roni. Lampu-lampu sorot rumah sakit menyinari wajah pucat Bu Isma. Mobil berhenti mendadak di depan pintu UGD. Roni segera keluar dan membukakan pintu untuk Bu Isma. Petugas medis sudah siap dengan berangkar. Dengan hati-hati, mereka menurunkan Andre dan membawanya masuk. Suara monitor detak jantung berbunyi nyaring di dalam ruangan UGD. Bu Isma duduk di kursi tunggu, tangannya gemetar. "Ron, bagaimana kalau Andre tidak selamat?" tanyanya lirih, suaranya bergetar. Roni mengusap lembut punggung Bu Isma. "Jangan bicara seperti itu, Bu. Dokter pasti akan berusaha sekuat tenaga." Roni menggenggam tangan Bu Isma. "Kita harus tetap kuat, Bu, untuk Andre." Bu Isma masih berkaca-kaca, matanya terpaku pada pintu UGD yang tertutup rapat. Roni menggenggam tangannya erat. "Tenanglah, Bu, dokter sedang menangani Andre," ujar Roni, suaranya lembut. Mereka berdua duduk di kursi tunggu, terdiam dalam keheningan yang mencekam. Suara telepon berdering nyaring, memutus keheningan ruang tunggu. Roni mengangkat telepon. "Iya, Pak. Ibu dan saya di rumah sakit. Keadaannya masih kritis." Pak Daven tiba di rumah sakit dengan wajah cemas. Koridor rumah sakit yang biasanya ramai, kini terasa sunyi. Pak Daven langsung menuju ruang UGD, diikuti oleh Roni dan Bu Isma. Wajahnya pucat pasi saat melihat Andre terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Ia menghampiri Roni dan Bu Isma, matanya berkaca-kaca. Beberapa perawat dan dokter mencuri-curi pandang pada wakil wali kota yang baru saja datang. Mereka terlihat terkejut dan penasaran dengan kehadiran beliau di rumah sakit. "Bagaimana keadaannya, Ron?" tanya Pak Daven dengan suara bergetar. Roni dan Bu Isma saling berpandangan, tak mampu berkata-kata. Bu Isma memeluk erat tubuh tegap Pak Daven, isak tangisnya pecah kembali. Pak Daven membalas pelukan istrinya, mengusap lembut punggungnya. Ia tahu ada sesuatu yang sangat mengganggu pikirannya,
meski belum mengerti apa itu. Setelah beberapa saat, Bu Isma mulai tenang. Pak Davan menarik istrinya untuk duduk, lalu menoleh pada Roni yang berdiri di sampingnya. "Ada apa, Ron? Ceritakan perlahan-lahan," pintanya dengan nada lembut. Roni mengangguk, matanya menghindar dari tatapan Pak Davan. "Baik, Pak. Sebentar saya ceritakan kronologisnya dari awal." Namun, Pak Davan hanya menggeleng pelan. "Nanti saja, Ron. Sekarang Bu Isma perlu ketenangan." Ketika petugas memanggil mereka, suasana di ruangan itu terasa sangat sunyi. Langkah kaki Bu Isma terdengar begitu nyaring di sepanjang koridor. Saat mendengar kabar duka, tubuh Bu Isma lemas seketika. Pak Davan memeluk erat istrinya, merasakan tubuhnya bergetar hebat. Roni berdiri di sudut ruangan, mengamati mereka dengan perasaan bersalah yang mendalam. "Saya ingin melihat Andre untuk terakhir kalinya, Pak," pinta Bu Isma dengan suara bergetar. Pak Davan mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Tentu, sayang." Pak Davan menoleh pada Roni. "Ron, tolong urus izin untuk melihat Andre. Aku ingin Bu Isma bisa mengucapkan selamat tinggal." Roni mengangguk, matanya berkaca-kaca. Di ruang jenazah, suasana hening mencekam. Bu Isma memeluk erat peti mati Andre, isak tangisnya memecah keheningan. Pak Davan mengusap lembut punggung istrinya, berusaha menenangkannya. "Sudah, sayang. Andre sudah tenang sekarang. Selamat jalan, Andre." Lirih Bu Isma, suaranya teredam oleh isak tangis. "Maafkan Ibu. Ibu sudah memaafkanmu." Setelah beberapa saat, Pak Davan mengajak istrinya keluar. Di koridor, Pak Davan menatap Roni. "Ron, nanti tolong urus semua keperluan jenazah Andre, ya. Soal pemakaman, kita bicarakan nanti setelah dibawa ke rumah dinas." Roni mengangguk berat. "Baik, Pak." Berita duka itu menggemparkan kota. Para wartawan berlomba-lomba mencari informasi terbaru. Di rumah sakit, suasana mencekam. Ambulans yang membawa jenazah Andre dikelilingi oleh wartawan yang berebut mengambil gambar. Suara sirine ambulans berpadu dengan suara jepretan kamera, menciptakan suasana yang kacau. Rumah dinas wakil wali kota pun tak luput dari perhatian media. Pita polisi membentang di depan gerbang, namun tak menyurutkan semangat para wartawan untuk masuk. Di dalam, polisi sedang melakukan olah tempat kejadian perkara. Beberapa saksi mata mulai memberikan kesaksian, namun keterangan mereka masih simpang siur. Saat Roni dibawa keluar, wajahnya terlihat sangat pucat. Tangannya yang diborgol bergetar hebat. Tatapan matanya kosong, seolah-olah ia sedang memikirkan sesuatu yang sangat berat.